kecepatan benda yang bergerak di depan kedua sensor teman-teman ya, dari kanan ke kiri ya teman-teman ya. Oke, jadi gue mau bikin alat untuk mengukur kecepatan kendaraan sebenarnya. Ini pakai dual sensor ultrasonic yang dipasang berdiri kayak gini teman-teman ya. Itu pakai LCD OLED. Sebagai objek percobaan, aku pakai adapter teman-teman ya. Nah, pada saat dia melewati sensor, dia akan mendeteksi kecepatan objek bergerak tersebut. Nah, kalau dicepetin dia akan naik teman-teman ya. Karena di luar hujan, jadi nggak bisa nyoba pakai kendaraan langsung teman-teman ya. Jadi dia akan mendeteksi kecepatan benda yang bergerak di depan kedua sensor teman-teman ya, dari kanan ke kiri ya teman-teman ya, dari kanan ke kiri. Jadi posisi sensor ada di kiri jalan. Kalau pelan dia ikut pelan, kalau cepat dia ikut cepat teman-teman. 9,47, 5,54. Ini satuan udah kmh teman-teman ya. Jadi gini, jarak antar kedua sensor 10 cm teman-teman ya, dicatat 10 cm. Jarak antar kedua sensor itu 10 cm. Nah, dia akan mengukur objek dari kanan ke kiri teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke penjelasan hardware. Oke, untuk komponennya jadi mudah sekali teman-teman ya. Di sini saya pakai display OLED 0,91 inch, terus ultrasonic. Ultrasonicnya 2 biji teman-teman ya, 2 piece. Terus saya pakai board Arduino Mega 256. Aduh, bentar, motor lewat ya. Nah, untuk skematiknya saya jelasin di video. Jadi untuk LCD seperti biasa, ini kan LCD I2C teman-teman ya. Jadi kalau I2C itu dia masuk ke SDACL teman-teman ya, power sama ground, udah itu aja. Terus kalau untuk ultrasonic 1 seperti biasa bebas ya, dia masuk ke punya kita. Di sini saya pakai kabel hitam dan merah, dia masuk ke 4 dan 5. Ultrasonic yang kedua dia kabel hijau dan putih teman-teman ya, ke 2 dan 3. Gitu teman-teman, untuk penjelasan singkat skematik dan hardware-nya. Sekarang kita pindah ke coding. Oke, di sini gue jelasin secara singkat program untuk menjalankan alat pengukur kecepatannya. Di sini seperti biasa ya, library ini yang pink, library untuk ultrasonic. Terserah ya, kalian mau pakai library atau enggak, tapi ini gue pakai library teman-teman biar gampang. Terus ini ada UG2 lib, ini untuk library driver buat LCD OLED-nya. Aku pakai U8G2 ini karena banyak koleksi fontnya teman-teman ya, daripada pakai Adafruit dari library dari Adafruit, lebih baik pakai U8G2. Terus ini wire untuk komunikasi LCD OLED-nya. Terus ini adalah koneksi sensor ultrasonicnya 4532 teman-teman ya. Di sini ultrasonic 2 sama ultrasonic 1-nya. Terus ini maksimal distance yang nantinya dibaca. Terus di sini ada deklarasi sonarnya, deklarasi ultrasonicnya ada 2 ya, sonar dan sonar 2. Ini untuk flag, variabel flag itu untuk nandain supaya dia tidak membaca jarak terus menerus. Di sini ada unsigned long, waktu 1, waktu 2. Di sini adalah tempat variabel tempat penyimpanan waktu 1 teman-teman ya, atau waktu pada saat ultrasonik pertama mendeteksi jarak. Ini waktu 2 adalah waktu setelah jadi ini waktu 1 ketika objek melewati sensor 1 dia akan masuk ke sini. Nah, ini waktu untuk ketika objek terdeteksi pada sensor 2 teman-teman. Di sini ada float waktu. Nah, ini waktu ini adalah variabel untuk menyimpan angka waktu 2 dikurang waktu 1. Nah, ini adalah angka kecepatan teman-teman ya, kecepatan yang nantinya kita print. Nah, di sini ada float jarak. Ini
dalam satuan senti teman-teman ya. Jadi meter, sorry, meter. Jadi 0,1 meter adalah 10 cm teman-teman ya. 0,1 meter 1 cm. Terus di sini untuk di setup nggak banyak ya, cuman ada serial beacon sama LCD beacon atau 8G2 beacon. Oke, sekarang kita main ke logiknya teman-teman. Nah di sini sonar ping CM berarti adalah jika ini akan ngeping teman-teman yang baca jarak ya. Jika terdeteksi jarak kurang daripada 10 ya, ada objek gitu ya di depan ultrasonik di bawah 10 cm dan flag 1 adalah false. Di atas di sini udah false teman-teman ya, flag 1 false. Nanti bakal masuk ke capture teman-teman di sini. Ini adalah untuk capture waktu sama dengan milis. Jadi milis saat itu, milis ini kan gerak terus teman-teman ya, maksudnya dia akan naik terus, jadi akan di capture. Jadi pada saat kendaraan melewati sensor pertama, waktu dia saat itu akan di capture teman-teman. Langsung di clear LCD-nya teman-teman ya sekaligus. Nah di sini flag 1 sama dengan true, agar ini si flag 1 true ini agar di coding ini dieksekusi hanya satu kali teman-teman ya. Jadi nggak berulang-ulang ya, nggak looping di sini. Jadi cukup sekali aja, set, udah capture selesai. Lalu kita masuk ke sonar ping CM yang kedua ya. Ini sonar 2. Nah ini sonar yang ada di ultrasonic sensor yang ada di sebelah kiri atau ultrasonic sensor kedua. Jika objek telah melewati ultrasonic yang kedua ya, ada objek ya di bawah 10 cm dari sonar kedua, maka dia akan mengcapture waktu kedua teman-teman. Jadi kita punya waktu 1 dan waktu 2. Nah waktu 2 ini untuk mengukur waktu tempuh, kita harus mengurangi waktu sesudah dengan waktu sebelum, atau waktu sampai, waktu berangkat teman-teman ya, harus dikurang. Jadi waktu berangkat dikurang waktu pergi akan dikurangi. Nah di sini lanjut ke waktu sama dengan waktu 2 dikurang waktu 1. Nah ini adalah si waktu ini variabel, kan ada waktu 1, waktu 2 dan waktu doang teman-teman ya. Jadi waktu doang itu isinya adalah waktu 2 dikurangi waktu 1 akan mendapatkan waktu tempuh teman-teman ya. Nah di sini waktu dibagi 1000. Nah kita harus rubah teman-teman. Ini kan millisecond. Si waktu ini, waktu 1 dan waktu 2 ini masih millisecond teman-teman ya. Maka kita butuh nanti jam, makanya kita harus rubah ke detik dulu teman-teman. Makanya dibagi 1000, nanti akan dikonversi ke second. Lalu jarak bagi waktu, ini adalah rumus kecepatan teman-teman yang basic. Jarak bagi waktu, ya di sini akan mendapatkan nilai jarak. Nah ini kita harus rubah karena tadi masih detik, kita harus kalikan dengan 3600 teman-teman agar dapat hasil satuan jam. Karena 1 jam itu 3600 detik teman-teman. Setelah itu kita bagi 1000 lagi teman-teman untuk mengeluarkan hasil kilometer per jam teman-teman, atau kmh teman-teman ya. Ini adalah untuk printing di serialnya. Ini untuk printing di LCD-nya teman-teman. Oke, di sini ada set kursor 029. Oke, ini pakai font yang besar ukuran 24. Terus untuk dia bakal ngeprint nilai dari isi waktu. Dan font yang kecil ukuran 16 untuk ngeprint kilometer hour-nya teman-teman. Lalu clear buffer jeda 1 detik teman-teman. Itu. Dan flag 1 false agar dia dapat masuk ke sini lagi. Gitu teman-teman. Di akhir kita akan melakukan reset. Waktu 1 0, waktu 2 0 dan waktu aja 0. Jadi gitu ya untuk menjalankan codingnya. Oke, penjelasannya gini ya. Jadi jarak antara dua sensor tadi, dua sensor setup saya tadi itu adalah 10 cm teman-teman ya. Dari sensor 1 ke sensor 2 itu 10 cm. Dan ini 0,1, ini kita butuhnya meter teman-teman. Kayak di sini harus 0,1. Jadi teman-teman harus sesuaikan. Kalau teman-teman mau buat harus tahu ya jaraknya berapa. Misalkan sensor 1, sensor 2 nya 15 cm gitu kan, 15 cm. Nah ini teman-teman ganti ya 0,15. Teman-teman ganti ya. Misalkan jarak antar sensor 1 sensor 2 1 meter. Ini teman-teman ganti jadi 1,0 teman-teman ya. Atau kalau 2 meter ya 2,0 gini dan seterusnya. Oke.
sampai sini aja videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke.